نبينا محمد صلى الله عليه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا dalam bab tentang salat. Baik. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, ini Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhai beliau. Fakuntu Ibnu Majah. Masuk kepada beliau. Apabila mendatangi Nabi batuk-batuk, ya. Cerita tentang kemudian Nabi pun memberikan amalan dalam Islam, ada amalan sebagai bentuk isyarat. Ya, walaupun itu saudara atau mungkin dekat. Ada bentuk ya daripada apa yang disampaikan Ali dalam riwayat ini, untuk kita bahas hadis ini. Pertama, darajatul hadis, al hadis mukhtalaf fihi. Ada yang menghasankan hadis ini, ada juga sebagian ulama yang mendhaifkan hadis ini. Waqad sahahahu Ibnu Sakan wa Ibnu Hibban wa qala al-Baihaqi mukhtalafun fi isnadihi wa matnihi. Dan berkata Imam Al-Baihaqi, diperselisihkan hadis ini pada sanadnya dan juga pada matannya. Atau Nabi itu sabbah, Nabi bertasbih, bukan Nabi batuk. Dalam riwayat itu diperselisihkan matannya. Ada wakilah dengan kata yang kita sebutkan tadi, Ibni Najih. Dan berkaitan dengan sanadnya itu berputar pada seorang bernama, sanad hadis ini ada seorang perawi bernama, yaitu Ali Abdullah atau yang dhaif, yang lemah. Waqila anhu an Ali, dikatakan orang ini meriwayatkan hadis dari Ali bin Abi Thalib. Waqila anhu an abihi, ya.
Tapi ada yang mengatakan dari bapaknya, kemudian baru dari Ali. Qala Ibnu Ma'in, berkata Ibnu Ma'in dalam ulama yang lain, lam yasma'u lam yas wa bainahu wa baina Ali Abu, sedangkan orang ini diantara dia dan Ali itu ada bapaknya, tidak langsung bertemu dengan Ali. Baik, ini diperselisihkan sanad dan perawi-perawinya. Ilmu hadis itu ilmu khusus. Hanya saya membacakan karena dibahas di sini. Baik, nanti saya bahasakan dengan bahasa saya. Kalau gampangnya, ini kan bahasanya para ulama hadis. Saya bahasakan dengan bahasa saya nanti. Insyaallah. Wa qad dha'afahu an-Nawawi, juga Imam Nawawi mendhaifkan hadis ini fil Majmu' dalam kitab Al-Majmu'. Qala Imam Nawawi berpendapat hadis itu dhaif. Hadis ini ada goncang, baik rawinya maupun matannya. Sekarang saya membahasakan dengan bahasa saya. Dengar itu kan memang semuanya itu akan berujung pada Nabi kalau memang sanadnya itu bersambung sampai kepada Nabi. Sanad itu apa? Sanad itu adalah orang-orang yang meriwayatkan Iwan mendengar dari si Tony, terus naik terus sampai kepada seorang yang berbicara, asal daripada suatu pembicaraan. Itu namanya hadis, bercerita. Nah, di dalam sanad-sanad itu ada seorang bernama Ali bin Abi. Langsung dari Ali bin Abi Thalib, karena waktu yang tabaqat yang berbeda. Saya di masa ini saya bertemu dengan teman-teman semua ini. Mungkin ada orang yang lebih tua dari saya, mungkin jauh umur 80-90-an yang sudah meninggal mungkin. Dan saya tidak pernah mendengar hadis dari orang yang umur 90 ini. Kecuali saya mendengar melalui seorang yang mungkin masih hidup, yang umurnya 70, yang mungkin bertemu dengan orang yang umur 90. Paham ini? Nah, untuk masalah seorang perawi Abdullah ini, dia tidak mendengar dari Ali, kecuali mendengar dari bapaknya dulu, baru bapaknya mendengar dari Ali. Jadi dia tidak langsung mendengar dari Ali, tapi mendengar dari bapaknya tentang hadis yang kita baca ini. Hadis yang bunyi hadisnya tadi. Nah, diperselisihkan seperti itu. Ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan. Juga dalam hal matan hadis itu yang disebutkan di sini, isi daripada matan hadis itu. Hasan, hadis yang hasan, jadi dihasankan oleh sebagian ulama atau disahihkan sebagian ulama. Sehingga kita tidak memperpanjang pembahasan hadis ini, cukup menjelaskan sedikit tentang keadaan tadi. Ya. Sekarang mufradat al-hadis, beberapa kata hadis ini. Kun ad-dal wa kha mu'jamah, tasniyah madkhal. Kata madkhalan itu bentuk dua dari kata tunggalnya madkhalun. Masuk. Waktu masuk itu satu maksudnya. Madkhalan itu dua waktu. Jadi Ali radhiyallahu anhu datang ke Nabi SAW itu ada dua waktu. Ada dua waktu yang dia boleh masuk kepada Nabi. Itu kata madkhalan.
Tanahna atau tanahna, ya, tadi baca dengan tanahna, fanun maftuhatun, nunnya dibaca dengan maftuha, nah dibaca nah, fathah, fahaun fanunun akhiruhu ha, ya, kemudian dibaca dengan akhirnya huruf ha, ai raddada fi jawfi sautan kasu'an, itu bergetar suara di dalam roh. Di sini dada ya, batuk itu dada. Di sini memang, tapi dada yang sakit. Orang batuk itu dada yang sakit, lemah sekali dada itu. Nah, Nabi SAW itu kata Ali ketika dia masuk minta izin, Nabi sedang sholat. Nah, Nabi itu memberi isyarat iyanya itu dengan paham ya? Nah, sehingga Ali pun masuk. Itu maksudnya. Ma yukhad minal hadis, apa yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, silatu Ali ibni Abi Thalib Ali bin Abi Thalib dengan Nabi SAW itu memiliki kekuatan yang sangat itu kuat, qawiyah, hubungan yang kuat. Fahuwa ibnu ammihi, Ali Abu Thalib, Ali bin Abu Thalib. Jadi Ali itu putra daripada bapaknya bernama siapa? Abu Thalib. Sedangkan Abu Thalib pamannya Nabi Muhammad SAW. Walaupun Abu Thalib itu dengan takdir Allah meninggal dalam kondisi apa? Kafir. Ya, dengan takdir Allah, tapi natihi, dan suami dari putrinya Nabi Muhammad. Siapa namanya? Putrinya Fatimah. Fatimah. Ya. Dan lebih dekat di antara para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Lida, oleh sebab ini, falahu waqtani ya'ti fihi ma'an Nabiya SAW fi maskanihi. Yang dia datang kepada Nabi dengan dua waktu itu di tempat tinggalnya Nabi Muhammad SAW. Dan dahulu ketika Ali datang kepada Nabi di waktu itu, Nabi sedang sholat. Untuk memberikan izin kepada Ali masuk kepadanya di tempat tinggalnya. Jadi boleh berisyarat dengan batuk, bukan masuk. Yang kedua, asani, innan nahnaha fi shalah la tubtiluha. Salat. Nah, ini pelajaran fikihnya di sini. Nah, misalnya, atau berikan isyarat. Ana minha harfan, walaupun mungkin dibangun di atas batuk-batuk tadi ada dua huruf. Kalau dibangun ada dua huruf yang mungkin terlontarkan dari batuk-batuk tadi. Mungkin apa huruf apa itu? Ha-ha.
jenis kalam, jenis ucapan, jenis pembicaraan. Maka dia boleh. Itu fikihnya. Karena kalau nggak belajar fikih seperti ini, orang membayangkan sholat itu seperti patung. Oh, bahkan napasnya satu napas. Allahu Akbar. Seperti mau belajar kungfu. Iya, ada yang memahami seperti itu. Biar khusyuk katanya. Padahal itu takalluf. Itu memberatkan diri namanya. Nggak ada acara Islam seperti itu. Tentang sholat yang khusyuk. Padahal dia sendiri belum tentu khusyuk. Dipikir sholat khusyuk itu gampang, tapi yang khusyuk. Awal dia belum tentu khusyuk. Nah ini, kamu sudah sholat berapa tahun, bisa merasakan toh khusyuknya apa? Kita tuh khusyuknya tuh tidak bisa sempurna. Awal dewe sudah puluhan tahun sholat. Juga sederhana saja khusyuk itu. Sholat itu niatnya karena Allah, kemudian konsentrasi sholat itu saya sholat maghrib, baca Qur'annya, konsentrasi baca Qur'annya, kemudian sujud rukunya juga saya. Main-main nanti, atau kakinya terangkat saking khusyuknya, wis tambah lagi. Jadi seperti itu berarti orangnya belum sampai tingkat ma'rifah misalnya. Apa itu? Itu dulu, kita pindah. Al-thalith, innahu la yajuz bahwasanya tidak boleh masuk ke dalam rumah seorang kecuali dengan izinnya. Masuk ke sebuah rumah tempat tinggal itu harus dengan izin dulu. Dekat dengan orang tersebut, tapi dengan izin pula. Biqauli ta'ala, karena Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 27, ya ayyuhalladzina wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke sebuah rumah yang bukan rumah-rumah kalian, sehingga kalian itu minta izin penduduk rumah tersebut atau keluarga rumah tersebut. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar supaya kalian itu bisa mengingat. Dan berikan salam. Dengan salam ya, minta izin. Kalau dia orang muslim, izin dan salam. Tabi'ah yang keempat, al-idnu bid-dukhul yakunu lafdiyan wa urfiyan. Izin untuk masuk ke sebuah rumah itu bisa dengan lafaz. Saya mau masuk, izin ya. Atau dengan urfian. Urfian itu adat kebiasaan. Suatu tempat itu izinnya kayak apa? Izinnya kayak apa coba?
Baik. Hah? Nyuwun sewu, nyuwun sewu, nyuwun sewu. Nah, bukan nyuwun sewu tapi nyuwun. Nah, minta malah uang seribuan. Kasih wae uang seribuan ya. Wa ila ma ta'arafa alaih. Kembali kepada kebiasaan ya di antara kedua orang tersebut dalam uruf kebiasaannya tersebut. Wa yakfi fiha raghbata sahibil manzil fid dukhul. Cukup padanya adalah jadi kebiasaan yang dilakukan oleh Ali ya, kebiasaan demikian berarti itu sudah apa? Kebiasaan Nabi memberi izin kepada siapa? Kepada Ali apabila dia sholat. Itu dalam riwayat lain Nabi dengan angkat tangan. Nah, gitu. Syarat dari syarat. Ya. Ada yang salam, Nabi pun menjawab salam dengan apa? Mengangkat tangan ketika sholat. Ya. Baina al-aqarib wal ashab, disunahkan untuk menyambung hubungan antara kerabat-kerabat dan sahabat-sahabat, teman-teman. Wadhalika atau dengan cara berkumpul, ijtima'. Wa ayyakuna lil kabir wa sahibil qadri al-haq, milik ya daripada kebenaran atau yang lebih berhak untuk diberikan kepadanya di tempatnya. Jadi umpamanya orang yang lebih tua itu yang tempatnya dijadikan tempat untuk berkumpul misalnya. Itu asalnya, Bang ya. Jadi kalau sudah anak, artinya orang yang lebih muda itu mengunjungi orang yang lebih itu adabnya. Jadi kalau kita sudah anak-anak sudah dewasa, justru terbalik, kowe nggak pernah tanya tentang Abi, itu harusnya begitu. Anak-anak itu sudah dewasa misalnya, kok masih anak-anak terus? Enggak, umurnya sudah 20. Tanya tentang keadaanmu, bapakmu piye keadaannya, nah gitu loh. Paham ya? Ini kewalik-walik anak zaman sekarang. Hadis yang keenam, antakuna asyaratu fi awqatin ma'lumatin munasibatin lidukhulil manazil wal ansi wal julus. Kunjungan itu dilakukan di waktu-waktu yang sudah diketahui. Julus. Ya. Fa amma an takuna mufaja'atan, kalau keadaannya tiba-tiba, au fi awqati la yarghabu dukhul fiha wal julus, atau di waktu-waktu yang tidak diinginkan untuk masuk padanya, untuk duduk padanya, fahuya, ayatnya berbeda. Ya ayyuhalladzina amanu la yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq. Sesungguhnya yang demikian itu adalah menyakiti, mengganggu Nabi, mengganggu Nabi. Maka Nabi pun malu dari kalian. Maksudnya begini, Nabi malu dari kalian.
Allah tidak malu daripada kebenaran. Telah berlalu di ayat di surat Nur dan surat Al-Nur juga tentang kurang lebih seperti itu, dari larangan masuk kecuali dengan izin. Yang 7, istihbab salatin nafilah. Nafilah, salat sunat di rumah. Itu disunahkan untuk salat sunat di rumah. Karena salat di rumah itu, salat sunat di rumah itu adalah nur, cahaya. Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian, fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illa seorang di rumahnya kecuali salat yang wajib. Berarti salat yang wajib itu dikerjakan di masjid-masjid Allah. Dalam hadis ini pula, hadis yang lain banyak memerintahkan untuk salat di masjid. Para laki-laki itu, lanang-lanang, lenang-lenang itu. Jadi yang namanya wong lanang, wong lenang itu dipintakan sholat di masjid kalau tidak ada uzur. Mendengar adzan di sebuah tempat masjid. Ya, itu hadisnya banyak tentang masalah ini, dan juga hadis ini yang kita baca. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik dari hari ke hari, umur makin bertambah, ya, makin tua kita, kulit kita yang dulu kekar, terus dan kering. Sopo kuwi? Langsung tanggap semua. Apa kuwi? Sopo kuwi? Sopo? Tubuhnya kekar, terbakar matahari, kini kurus dan sopo kuwi? Sopo? Apanya? Yang berkata ini sopo? Sopo? Nah, Ustadz pernah mendengar ini di mana gitu. Ada yang sampai kenal semua orang, makanya wongnya sepuh-sepuh jadi tak takon. Ya wong muda-muda orang kenal. Itu bukan zamannya. Makanya aku nukir lagi wong zamannya zaman panjenengan gitu. Ya, kalau anak muda-muda orang tak takon, orang kenal. Ya, orang kenal lah kayak orang bayang. Tripod maupun mau binaraga atau binarangka itu tetap tripod, ya. Binaraga pun tetap tripod kalau sudah tua. Nah, jadi makin tua itu maksudnya tubuh semakin lemah, pikiran semakin lemah, mata semakin lemah. Kita mulai ke akhirat. Cerdas adalah apa? Dirinya, bukan kepada orang lain saja, kepada dirinya. Baik, begitu ya. Nah, itu nasihat bagi kita semua, termasuk saya. Makin tua, jenggotnya dulu hitam, sekarang mulai hitam putih. Penglihatannya mulai pakai kacamata, kalau baca nggak pakai kacamata raiso. Nah, iya, itulah semuanya kita saling menasihati. Barakallahu fikum. Baik, satu hadis ini saja. Cukup ya.
Pak Slamet ora dong. Hmm. Apa? Oh. Misalnya pusing biasanya, dia kalau berangkat ke masjid itu bisa menambah sakitnya karena pusingnya itu bisa membuat dia lebih kebling gak bisa gitu. Atau mungkin dia batuk itu mengganggu jamaah sakit ya. Kemudian dia punya hajat keperluan. Misalnya hajat keperluan itu harus menyelesaikan sesuatu yang harus dia selesaikan di rumah, seperti adanya api yang harus dipadamkan misalnya. Hal yang penting. Jadi harus menjaga sesuatu di rumah yang memang itu sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Itu hajat keperluan namanya udzur, tujuan syar'i. Atau dia capek, kesel. Capek yang sangat. Kata Nabi itu, dalam hadis yang lewat, kalau kita ngantuk, dan ngantuk itu mengalahkan kita, maka kita disuruh tidur dulu, baru sholat. Karena kalau kita dalam kondisi sholat, dalam kondisi ngantuk, itu dikhawatirkan bacaan kita semua itu salah semua. Jadi kalau ngantuk malah disuruh tidur oleh Nabi, istirahat dulu. Bukan kemudian lanjutkan, nanti kamu subhanallah menjadi bacanya beda. Istighfar menjadi tidak istighfar. Karena orang ngantuk. Tahu-tahu kalau ngantuk tuh Pak, kayak apa bayangannya ngantuk itu? Enggak sadar kadang-kadang. Orang ngantuk, disuruh tidur istirahat dulu. Itu udur di sana. Hah? Ada tamu, kalau tamu itu memang tidak bisa diajak dan dia tidak paham, itu udur juga. Udur juga. Ya. Dia aja ke masjid, dia tidak paham masalah itu, ya udah udur. Kalau mau ditinggalkan, nggak apa-apa. Mau ya nggak apa-apa tinggalkan. Makan termasuk udur juga. Kalau memang merasa itu makannya belum selesai, ya nggak apa-apa. Itu riwayat dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengamalkan itu. La salata, apa mas? Fi la salata fi hadratit ta'am. Tidak sholat di dalam menghadirkan makanan. Bukan hadir makan depan, tapi makanan itu sudah ada, sudah disiapkan. Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita milih duluan daripada makan sedikit kemudian kita sholat, itu lebih utama karena mengikuti sholat itu lebih utama. Tapi karena memang orang itu akan berpikiran dalam sholatnya tentang makan, itulah yang menjadi illah. Jangan sampai dia tidak khusyuk karena mengingat apa? Makanan. Apalagi makanan yang dihidangkan itu kesukaannya sudah 10 tahun. Nanti kalau dia tinggalkan habis. Iya. Pernah makan empek-empek Palembang Ibu Hajah Sumarno. Sudah lama sekali nggak pernah dapat ini. Di kota ini nggak pernah ada. Di kota ini nggak pernah ada. Sudah 10 tahun. Tiba-tiba ada empek-empek itu dan dihidangkan. Wah. Tapi kalau ditinggalkan teh, wes. Nah, itu pikiran. Contoh saja Pak. Namanya makanan kesayangan itu kan ada. Itu aja Pak Agus. Kalau, enggak, kalau malas enggak. Malas itu kan Nabi berlindung daripadanya. Rabbi a'udzubika minal kasal. As-su'il kibar. Rabbi, aku berlindung kepadamu
dari sifat malas. Sifat malas itu sifat yang tercela, nggak boleh. Fattakullah mastata'tum itu. Ya, kalau seandainya memang kita mampu berjalan kaki, ya nggak apa-apa. Misalnya antum dari rumahnya dari Tanjung